Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pengawasan dan penilaian kesehatan usaha koperasi syariah. Saya sendiri Anita Merdika Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan tujuan dari penilaian kesehatan usaha koperasi syariah. Langsung saja yang pertama yaitu definisi dari penilaian kesehatan usaha koperasi syariah, yaitu suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi mengenai suatu kondisi atau keadaan dari koperasi yang akan dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, bahkan sangat tidak sehat. Nah, yang kedua yaitu tujuan dari penilaian kesehatan usaha koperasi syariah. Penilaian kesehatan koperasi syariah itu sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan koperasi syariah itu sendiri. Nah, sasaran dari penilaian kesehatan koperasi syariah itu adalah terwujudnya koperasi yang sehat, menjamin pengelolaan aset, terwujudnya layanan yang prima, meningkatkan citra dan kredibilitas dari koperasi tersebut, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan manfaat bagi anggota koperasi syariah itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Destriana Manggala Putri, NIM 401180175. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai aspek penilaian kesehatan koperasi syariah, yaitu yang pertama, aktiva produktif. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. Adapun cara penilaian terhadap kualitas aktiva produktif sebagai berikut. Yang pertama, rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan. Volume pinjaman anggota adalah pinjaman koperasi yang berasal dari pinjaman anggota, sedangkan volume pinjaman adalah semua pinjaman koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lain, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang kedua, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan. Pinjaman bermasalah merupakan perkiraan resiko atas pinjaman yang tidak tertagih, sedangkan pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam. Yang ketiga, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah. Cadangan risiko yang dimaksud untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet. Jadi, semakin kecil rasionya, maka semakin tidak baik nilai kreditnya. Yang terakhir, resiko pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. Pinjaman yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh koperasi kepada peminjam yang tidak akungan yang memadai. Sedangkan pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan masih di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok belum dikembalikan oleh peminjam. Baik, di sini saya Ayu Urip Rahmatun akan melanjutkan penjelasan tentang aspek-aspek penilaian kesehatan dari koperasi syariah. Nah, selanjutnya itu adalah ada aspek permodalan. Aspek permodalan itu menjadi salah satu penilaian kesehatan yang penting untuk dinilai. Nah, aspek permodalan itu sendiri adalah modal sendiri atau ekuitas. Lembaga keuangan mikro syariah adalah modal tetap yang terdiri dari modal yang disetor pada awal pendirian koperasi tersebut. Lalu, modal tetap itu mendapat tambahan dari lembaga keuangan mikro syariah yang bersangkutan. Nah, cadangan yang disisihkan dari hasil usaha dan untuk penilaian kesehatan dapat ditambah 50% modal penyertaan dari koperasi. Nah, untuk cara penilaian kesehatan dari permodalan syariah sendiri itu melalui dua rasio. Nah, rasio yang pertama itu adalah melakukan perbandingan modal sendiri dengan aset, dan rasio yang kedua adalah rasio kecukupan modal. Lalu yang selanjutnya itu adalah aspek manajemen. Nah, menurut Henry Fayol, manajemen adalah suatu proses dari yang namanya perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Lalu penilaian aspek ini melalui
beberapa komponen, yaitu ada manajemen umum, lalu manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan yang terakhir adalah manajemen likuiditas. Saya Eka Dia Wayuningsih dengan NIM 401180118 menjelaskan mengenai aspek efisiensi dan likuiditas. Aspek efisiensi di sini adalah kemampuan LKMS untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan atau terhadap jumlah mitra yang dapat dilayani. Penilaian ini didasarkan pada 3 rasio, yaitu rasio pembiayaan operasional terhadap pelayanan, rasio aktiva tetap terhadap total aset, dan rasio efisiensi staf. Kemudian untuk aspek likuiditas adalah kemampuan LKMS untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Indikator penilaiannya dengan menggunakan rasio kas dan rasio pembiayaan. Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan dalam lembaga keuangan syariah. Demikian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya Arista Devi Trianawati dengan NIM 401180161 akan menambahkan materi yang terakhir, yaitu aspek kemandirian dan pertumbuhan dan juga aspek jati diri koperasi. Yang pertama, aspek kemandirian dan pertumbuhan ini penilaiannya didasarkan pada 3 rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuiditas, dan rentabilitas kemandirian profesional. Yang pertama ini rentabilitas aset, yaitu sisa hasil usaha bagian dari anggota dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Yang kedua yaitu rentabilitas ekuiditas, sisa hasil usaha bagian anggota dibandingkan dengan total modal sendiri. Jadi modal perorangan ya. Yang ketiga yaitu kemandirian profesional, di mana partisipasi neto dibandingkan dengan biaya beban usaha ditambah dengan beban perkoperasian. Yang kedua yaitu aspek jati diri koperasi. Jati diri koperasi ini merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya. Tujuannya yaitu mempromosikan kegiatan ekonomi. Dalam aspek ini terdapat 2 penilaian. Yang pertama, rasio partisipasi bruto, dan yang kedua, rasio promosi ekonomi. Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya. Semakin besar presentasi, maka penilaian anggota terhadap koperasi itu akan semakin baik nilainya. Yang kedua yaitu rasio promosi ekonomi anggota. Jadi rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan juga manfaat efisiensi biaya dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Baik, jadi berikut presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, saya mewakili kelompok 3 memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.